Chapter 31 Kekuatan Tingkat Peri Benua. Bang! Bang! Benturan kepalan tangan kembali terdengar. Kali ini daya serangannya sangat kuat. Kecepatan mereka kini sulit diikuti dengan mata di bawah kekuatan peri benua. Semua orang hanya melihat dua energi yang saling berbenturan. Secara berlahan kedua orang itu bertarung dengan melayang di udara. Saat di udara mereka berdua semakin cepat gerakannya. Terlihat seperti sinar yang saling menyerang. Semua mata terbuka lebar agar bisa melihat lebih jelas pertarungan mereka. Tingkat peri benua sangat hebat. Gumam pemimpin akademi yang kagum dengan kekuatan tingkat setengah dewa. Benar. Aku juga ingin memiliki kekuatan seperti itu. Sahut Penatua Agung yang sudah tidak sabar ingin meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Penatua Agung tinggal selangkah lagi menuju tingkat peri benua. Jika benua Jiangsan memiliki energi ki langit, sudah sejak lama dia menerobos. Setelah tingkat Sein, berikutnya adalah tingkat setengah dewa, yaitu peri benua, peri alam, peri langit. Setiap tingkat juga dibagi menjadi 9 level. Bang! Bang! Pertarungan mereka berdua sangat sengit. Selama bertarung, mereka berdua hanya menggunakan fisiknya saja. Hahaha. Bocah, kamu kurang pengalaman. Walau fondasimu sangat kokoh. Ejek Raja Kera Emas yang mengetahui jika musuhnya selalu kewalahan saat beradu pukulan. Karena itu dia tertawa bangga. Apa yang dikatakan Raja Kera Emas itu benar. Walau teknik Bu Wanmei sangat tinggi, responnya terhadap serangan lawan terlihat lambat. Dikarenakan kurangnya pengalaman bertarung antara hidup dan mati. Sedangkan Raja Kera Emas telah hidup ratusan tahun dan telah mendapatkan banyak pengalaman dalam bertempur. Kuakui kecepatanmu sedikit lebih baik dariku. Namun, katanya lagi yang memuji kecepatan Bu Wanmei. Saat di ucapan terakhirnya, Raja Kera Emas berhenti dan swoosh, bang, boom, kuek. Bu Wanmei terhatam perutnya dengan lutut Raja Kera Emas. Saat Raja Kera Emas meningkatkan kecepatannya. Suara ledakan teredam di dalam perut Bu Wanmei, hingga membuat Bu Wanmei hampir memuntahkan isi perutnya. Bang! Bang! Melihat kesempatan di saat Bu Wanmei terkena pukulan, Raja Kera Emas langsung membombardir tubuh Bu Wanmei dengan pukulan dan tendangan. Gerakan Raja Kera Emas membentuk aftermages dikarenakan kecepatannya. Tubuh Bu Wanmei dihajar sedemikian rupa dari segala arah oleh Raja Kera Emas. Ming Liling, Ming Mei, Loi Anti, Xiao Qiao dan kedua putri Raja Han menjadi panik melihat Bu Wanmei menjadi samsak tinju bagi Raja Kera Emas. Boom! Ah! Bu Wanmei berteriak kesakitan saat punggungnya dipukul oleh Raja Kera Emas dan melesat ke bawah. Gunakan teknik ruang dan waktu, Tuan. Earthcore Flame mengingatkan Bu Wanmei di saat dirinya mendapatkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Tanpa menjawab, Bu Wanmei segera membentuk gerakan yang aneh dengan kedua tangannya. Gerakan sangat cepat. Sebelum Raja Kera Emas menyerang lagi. Time stop. Gumam Bu Wanmei setelah selesai membuat segel. Dengan sangat cepat mata ketiganya terbuka dan bersinar. Bus. Sinar itu keluar dari mata ketiga Bu Wanmei dan melesat menuju targetnya. Sinar itu menyelimuti tubuh Raja Kera Emas, yang tidak sempat bereaksi karena jaraknya sangat dekat. Seketika mata Raja Kera Emas menjadi buram, dan berhenti sebelum memukul lagi musuhnya. Tubuh Raja Kera Emas menjadi terdiam. Melihat kesempatan itu dan sebelum Bu Wanmei menghantam tanah, dia segera menyetabilkan tubuhnya. Sayap Daoqi. Bus. Wush.
Bu Wanmei mengeluarkan sayapnya dan langsung melesat menyerang Raja Kera Emas yang terdiam. Setelah mengeluarkan sayapnya, kecepatan Bu Wanmei semakin cepat. Teknik menghentikan waktu hanya bisa bertahan selama 10 tarikan nafas. Tetapi itu lebih dari cukup untuk mengalahkan Raja Kera Emas. Sebab itu, Bu Wanmei segera menyerang Raja Kera Emas. Bang! Bang! Semua orang yang melihat kejadian kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sesaat yang lalu Raja Kera Emas terlihat menyerang terus-menerus. Dan kini situasi berbalik dengan sangat cepat. Bang! Bang! Tinju elemen. Tinju api surga. Teriak Bu Wanmei yang mengeluarkan tekniknya. Setelah puas memukuli tubuh Raja Kera Emas sebagai balasan. Seluruh energi ki alam di sekitar hutan penguasa bergerak dengan sangat cepat. Dan menuju ke arah kepalan tangan kanan Bu Wanmei. Suara gemuruh sangat jelas terdengar saat energi ki alam bergerak. Sontak semua orang yang berada jauh untuk melihat pertempuran itu menjadi ketakutan. Tubuh mereka seakan-akan tertarik ke arah Bu Wanmei. Tinju elemen adalah skill pertama dari teknik tinju hati. Tinju api surga oleh Bu Wanmei sedikit diberi inti api bumi. Daya penghancurnya semakin mengerikan. Dan berbeda jauh saat digunakan saat melawan Xiao Qiao. Semuanya mundur. Teriak Penatua Agung yang tidak ingin banyak korban berjatuhan akibat kekuatan yang dikeluarkan Bu Wanmei. Buru-buru semua orang menjauhi medan pertempuran Bu Wanmei dan Raja Kera Emas yang berada di langit. Sial. Kenapa tubuhku merasakan sakit semua? Dan sinar apa itu tadi? Umpat Raja Kera Emas, yang sudah pulih dari pengaruh skill waktu yang digunakan Bu Wanmei. Dia merasa aneh saat terkena sinar yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Raja Kera Emas menggelengkan kepala dan mengucek matanya agar segera kembali normal dari penglihatan yang buram. Apaan ini? Sok jelas saat Raja Kera Emas melihat tubuhnya yang terluka dan penuh lebam akibat pukulan dan tendangan. Setelah memeriksa kondisinya, sekali lagi Raja Kera Emas terkejut saat merasakan aura kekuatan yang sangat mengerikan. Kemudian, Raja Kera Emas melihat ke arah sumber kekuatan itu, dan kaget saat melihat 3 kepalan tangan menuju ke arahnya dengan sangat cepat. Bajingan! Sial! Raja Kera Emas sangat marah setelah sadar jika dia sedang bertarung. Dan segera ia membuka mulutnya. Energi ki alam segera memasuki ke dalam mulut Raja Kera Emas. Dan jelas terlihat di dalam mulutnya membentuk bola energi ki yang memiliki daya penghancur yang mengerikan. Kemudian, Raja Kera Emas memuntahkan api itu untuk mengatasi serangan Bu Wanmei. Wush! Api yang keluar dari mulut Raja Kera Emas berubah menjadi bola api yang sangat besar, dan melesat ke depan dengan sangat cepat. Gumem. Ledakan dahsyat saat kedua kekuatan saling berbenturan. Suaranya sangat memekikkan telinga. Setelah ledakan itu, benturannya memicu gelombang energi ki, yang mampu menghempaskan apapun yang dilewatinya. Buat perisai pelindung. Teriak Penatua Agung kepada semua orang untuk membuat perisai diri dari energi ki. Boom! Bang! Bang! Apapun yang dilewati gelombang energi akibat 2 kekuatan yang saling bertabrakan, menjadi hancur. Dan membuat semua orang terhempas oleh gelombang energi itu. Demikian juga dengan Raja Kera Emas yang ikut terlempar akibat tabrakan 2 energi. Raja Kera Emas terhempas karena serangan Bu Wanmei sudah terlalu dekat, sehingga dirinya hanya mampu memblokir serangan itu. Tetapi efek dari ledakan energi itu membuatnya terhempas, dan terlempar sejauh puluhan meter. Sedangkan Bu Wanmei yang aman hanya tersenyum melihat Raja Kera Emas berguling-guling di udara.
Berbeda dengan semua orang, kondisi mereka sudah tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Banyak yang muntah darah, apalagi yang memiliki basis kultivasi yang rendah. Kekuatan peri benua sangat mengerikan. Ucap Penatua Agung dengan tubuh gemetar. Terlihat pakaiannya banyak sobekan akibat terhempas gelombang energi. Lalu Penatua Agung memeriksa di sekitarnya, dan merasa lega karena tidak ada yang meninggal dengan sia-sia. Walaupun sebagian banyak yang batuk darah karena hantaman gelombang energi Ki. Episode sebelumnya. Chapter 30 Bentuk Sempurna. Episode berikutnya. Chapter 32 Senjata Tingkat Dewa. Bagian barat sudah porak-poranda. Banyak pepohonan tumbuh dan sebagian terbakar. Setelah ledakan suasana menjadi hening. Bahkan serangga yang berada di kejauhan tampak terdiam dan tidak mau menggerakkan tubuhnya. Sial. Jika aku terlambat memblokirnya sudah pasti mati mengenaskan. Umpat Raja Kera Emas yang telah menyetabilkan tubuhnya. Sorot matanya menatap tajam ke arah-arah Bu Wanmei yang tersenyum. Raja Kera Emas mengusap darah yang keluar dari mulutnya. Dia juga merasakan dadanya yang sakit. Jika Raja Kera Emas tidak memiliki segudang pengalaman, sudah dipastikan dia akan kalah sejak awal. Bocah ini memiliki potensi yang besar di usianya yang baru 12 tahun. Siapa gurunya? Raja Kera Emas membatin saat menganalisa pertempuran ini. Bagaimana? Apa masih perlu diteruskan pertarungan kita? Tanya Bu Wanmei kepada Raja Kera Emas setelah terkekeh melihat reaksinya yang terlihat cemas dan gelisah. Cih, kamu melakukan hal yang memalukan dengan memanipulasi pandanganku. Raja Kera Emas meludah dan menjawab ucapan Bu Wanmei. Hehehe, memalukan. Apanya yang memalukan? Di dalam pertempuran, apapun akan dilakukan untuk mencapai kemenangan. Lalu di mana letaknya yang memalukan itu? Bu Wanmei terkekeh dan bertanya. Bocah, aku tidak akan tunduk pada siapapun. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang lebih kuat dariku. Teriak Raja Kera Emas yang tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu dirinya telah salah berkata. Apa yang dikatakan Bu Wanmei memang benar. Tidak ada hal yang memalukan saat bertarung demi kemenangan. Cekak. Tadi aku hanya menggunakan 50% kekuatanku. Jika kamu tidak mau tunduk, maka, dengan berat hati aku akan mengeluarkan 75% kekuatan seranganku. Bu Wanmei berdecak lidah dan ucapannya mengejutkan Raja Kera Emas dan semua orang. Guru muda Qiao, Xiao Qiao, sangat shock saat merasakan kekuatan Bu Wanmei, karena dia pernah bentrok dengannya. Kini semakin shock saat mendengar ucapan Bu Wanmei. Teknik kitab hitam memang sangat hebat. Ujar Penatua Agung yang terlihat iri kepada Bu Wanmei yang memiliki teknik kitab hitam. Loi Anti dan kedua putri Raja Han semakin mengagumi sosok Bu Wanmei yang tampak gagah dan juga kuat. Di dalam pikiran mereka sudah bermunculan bayangan mesra saat bersama Bu Wanmei. Berbeda dengan Ming Liling dan Ming Mei, mereka bangga memiliki kekasih yang hebat. Tetapi juga khawatir tentang masalah Bu Wanmei dengan klan Ming. Kedua kekasih Bu Wanmei takut jika Bu Wanmei akan menghancurkan klan Ming, apalagi setelah mengetahui kekuatan kekasihnya yang mengerikan. Kedua wanita itu saling bertukar pandangan, dan tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Kak, apa yang harus kita lakukan? Jika memang ayahku terlibat dalam kejadian 11 tahun lalu, dia pasti akan membalas dendam. Tanya Ming Liling pada Ming Mei. Aku tidak tahu. Kita akan membahas mengenai ini dengan Bu Wanmei.
Aku harap dia berbelas kasihan pada klan Ming jika memang klan Ming terlibat dalam kejadian 11 tahun yang lalu. Jawab Ming Mei dengan geleng-geleng kepala. Ming Mei juga kebingungan dengan situasi hubungan mereka dengan Buan Mei. Perkataan Ming Mei dan Ming Liling jelas terdengar oleh Raja Han. Dia mengerutkan keningnya sembari menatap ke arah pemimpin akademi dan Penatua Agung. Merasakan tatapan Raja Han, Penatua Agung dan Wang Kaibo menghela nafas berat. Mereka tahu permasalahan ini tidak sederhana. Lalu pemimpin akademi berbicara mengenai kejadian 11 tahun yang lalu kepada Raja Han. Sedangkan Raja Kera Emas menjadi ketakutan saat Buan Mei hanya menggunakan 50% kekuatan serangannya. Raja Kera Emas berpikir keras untuk mengalahkan bocah nakal itu. Sejujurnya, dia tidak mau tunduk menjadi peliharaan bocah itu. Apalagi bocah itu baginya masih bau kencur. Hahaha. Aku Pangeran Kera Ilahi, Sun Yao. Mengagumi kehebatanmu, bocah. Tapi, aku sebagai keturunan Dewa Kera Ilahi tidak akan mudah ditaklukkan. Ujar Raja Kera Emas yang masih menunjukkan sikap sombongnya kepada Buan Mei. Baiklah. Jika kamu bisa mengalahkan aku, maka aku Sun Yao, Pangeran Kera Ilahi akan mengakui dirimu sebagai tuan baruku. Mari kita bertarung dengan kekuatan penuh. Lanjut Raja Kera Emas yang menantang Buan Mei. Hahaha. Dengan senang hati, Paman. Buan Mei tertawa saat dirinya ditantang Raja Kera Emas. Dia juga mulai menyukai sikap Raja Kera Emas, dan memanggilnya dengan sebutan Paman. Raja Kera Emas yang dipanggil dengan sebutan Paman, menjadi bangga dan juga mulai menyukai Buan Mei. Ayo kita gunakan senjata andalan kita. Dan lihat bagaimana aku akan memukulimu dengan senjataku. Sekali lagi Raja Kera Emas menantang Buan Mei. Kali ini ia akan menggunakan senjata. Raja Kera Emas segera membuka mulutnya. Dari mulutnya keluar secara berlahan senjata andalannya. Swoosh. Bang. Keluar senjata jenis tongkat. Warnanya keemasan dan terlihat ukiran yang acak seperti magma yang akan keluar dari tongkatnya. Setelah tongkat Raja Kera Emas keluar, tongkat itu memancarkan aura yang menindas. Semua orang yang merasakan aura dari tongkat Raja Kera Emas menjadi berkeringat dingin. Senjata tingkat dewa. Semua orang yang mengetahui tingkat senjata milik Raja Kera Emas berseru. Terlihat di mata mereka penuh dengan keserakahan. Namun, mereka tidak mungkin berani merebut senjata milik Raja Kera Emas, walaupun sangat menginginkannya. Di benua Jiangsan, hanya memiliki senjata tingkat Sein, dan itu juga sangat langka. Sebab, seorang ahli smelting hanya berada pada tingkat Kaisar Puncak, dan itu pun tidak mudah untuk meminta bantuannya. Selain itu, material yang digunakan untuk membuat artefak juga tidak mudah. Bahannya sangat langka, dan membutuhkan proses yang panjang. Tingkatan artefak dan profesi sama dengan tingkatan basis kultivasi. Setiap tingkat memiliki 4 tahap, yaitu rendah, menengah, tinggi dan puncak. Buan Mei yang melihat senjata tongkat juga merasakan aura penindasan, tetapi tidak menunjukkan sifat serakah. Sebab Buan Mei memiliki banyak senjata berbagai tingkat di cincin dimensinya. Hebat juga senjatamu. Puji Buan Mei yang sedikit tertarik dengan senjata Raja Kera Emas. Sobat, senjata apa yang cocok dengan tongkat itu? Tanya Buan Mei kepada Earthcore Flame. Hehehe. Dengan kemampuan tuan muda yang masih belum keluar semuanya, alangkah baiknya jika menggunakan senjata tombak semesta. Senjata milik tuan muda adalah artefak alami. Hanya saja masih tertidur.
Tombak semesta tingkatannya jauh di atas artefak tingkat surgawi. Apalagi senjata milik Raja Kera Emas itu. Senjata dia bukan apa-apa. Earthcore Flame terkekeh saat ditanya perihal senjata. Dia menjelaskan semuanya kepada tuan mudanya. Bu Wanmei yang mendengarkan penjelasan sahabatnya, menjadi bangga dan juga kagum dengan orang yang memberikan cincin dimensi yang dimiliki. Bu Wanmei sebenarnya tidak mengingat siapa yang memberikan cincin dimensi yang telah berisi dengan segala keperluannya. Ia hanya mengingat suara wanita yang menolongnya sewaktu akan terjatuh dari langit, dan juga masih ingat dengan auranya. Saat ini tombak semesta hanya setingkat dewa saat masih tertidur dan itu cocok untuk melawan senjata tipe serangan jarak jauh. Sayangnya, tombak semesta tidak memiliki efek menindas seperti milik Raja Kera itu. Lanjut Earthcore Flame kepada Bu Wanmei. Episode sebelumnya. Chapter 31 Kekuatan Tingkat Peri